Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kediaman Saksi Sejarah Muhammadiyah Kota Metro. Kita akan mengupas lebih dalam tentang sejarah Muhammadiyah di Kota Metro ini bersama Mbah Daud. Assalamualaikum Mbah Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini ingin membuka sejarah tabir lama sebetulnya Mas Daud ya, tentang sejarah Muhammadiyah Metro. Mungkin bisa diceritakan. Nah, Muhammadiyah bahwa pada saat itu secara formal mereka belum membuat apa itu ranting apa belum, belum, karena mereka kan terdiri dari beberapa daerah tadi itu. Ya, terus akhirnya mereka ini bersatulah, mereka itu termasuk Mbah Yasin selaku dari orang tokoh politik juga setelah merdeka, Masumi itu. Lah barulah mereka ini berupaya untuk membuat suatu lembaga Islam. Nah, terutama sekali lembaga Islam yang mereka buat itu adalah suatu amal usaha. Nah, karena pada saat itu ya maklumlah zaman penjajahan, kehidupan masyarakatnya dari Jawa sendiri memang ya tidak punya modal apa-apa. Di sini hanya diletakkan begitu aja, diberikan tempat sebagainya, mereka bercocok tanam dan sebagainya. Juga tidak sedikit yang terlantar, anak-anak terlantar. Nah, umat Islam yang terdiri dari pahamnya, ada yang paham Muhammadiyah, ada yang pahamnya mendekati Muhammadiyah, karena Masumi waktu itu mayoritas kan umat Islam, termasuk diantaranya orang Muhammadiyah. Dirikanlah satu amal usaha namanya panti asuhan. Panti asuhan. Nah, panti asuhan yatim piatu, yang mana panti asuhan ini tempatnya yang sekarang di komplek Muhammadiyah kita itu, yang komplek satu ini ya. Oh, komplek Muhammadiyah yang depan Polres. Iya itu, itu tuh dulu awal cikal bakal panti. Iya panti. Yang itu pun belum nama Muhammadiyah, maka namanya panti itu Budi Utomo. Oh, jadi panti Budi Utomo itu memang dari dulu. Iya, dari dulu aslinya. Belum ada tambahan Muhammadiyah kan gitu. Terus panti asuhan. Nah, dulu menurut cerita orang-orang tua-tua itu, tanah milik panti asuhan itu mulai dari depan Polres, Jalan Diponegoro ini gitu, sampai Jalan Imam Bonjol, jalan yang arah ke Punggur, itu. Terus kemudian agak ngerucut gitu, jadi kesalahannya lebar, sininya mengecil. Itu kan tanah kalau sebelah sini mengecil, agak merucut tapi nggak lincip, agak tumpul gitu. Nah di situ itulah milik panti asuhan. Tokohnya antara lain waktu itu Pak Kiai Rahmat. Pak Kiai Rahmat itu dikenal dulu di Muhammadiyah dan di masyarakat karena dia orang Jawa tapi pintar ngomong Lampung. Nah gitu. Nah kalau orang Lampung seneng undang dia kalau ceramah-ceramah, sehingga dinamai orang itu Kiai Rahmat Sabu Jagat. Kiai Rahmat Sabu Jagat itu Kiai Rahmat. Wafatnya saya ikut ngurusi wafatnya karena musibah. Jadi setelah itu Perserikatan Muhammadiyah yang berada di Metro waktu itu formalnya belum ada. Konon kapannya tadi saya katakan berdirinya Muhammadiyah ranting yang pertama itu justru di Hadimulyo itu, ya di Wedusan sana. Itu terus. Nah, di samping itu tokohnya tadi seperti Pak Kiai Rahmat, Pak Yasin, ya, Pak Kiai Asrof ini juga, Kiai Asrof almarhum yang ada mesinnya Al-Bustos sekarang itu.
itu termasuk tokohnya dari tokoh Pak Dipanti gitu. Terus Pak Abdullah Hajat, itu juga orang dari 15 Asana rumahnya ya, dekat rumahnya Pak Awet Abadi. Oh, dekat rumah Pak Awet. Yang ada masjidnya itu. Oh, yang masjid kecil itu. Yang depannya. Iya, iya. Itu kalau nggak salah itu masjidnya Pak Abdullah Sajjad gitu. Itu tokoh Muhammadiyah juga. Nah, kemudian setelah buat panti asuhan, ya anak-anak yang terlantar tadi. Oh. Sampailah zaman merdeka, terus berjalan sampai pada saat itu tahun 50-an lah, 45-50-an begitu. Terus barulah tahun 1958 nah, suratnya ada itu. Kalau masih nyimpen mungkin cabang, tapi itu sudah saya anukan suratnya itu. Pemerintah dalam ini Lampung belum provinsi waktu itu. Sumbaksel. Masih Karesidenan. Oh, Karesidenan. Karesidenan Lampung di bawah naungan provinsinya Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Terdiri dari Karesidenan Lampung, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Sumatera Selatan, Karesidenan Babel, Bangka Belitung. Itu. Nah, sudah itu oleh residen Karesidenan itu pimpinannya residen. Ini struktur pemerintah masih zaman Belanda ya. Mungkin kalau saya kira mungkin masih zaman Belanda, dipimpin oleh seorang residen. Salah satu residen namanya Gili Harun. Gili Harun. Ya kalau nggak salah ada nama jalan Gili Harun. Ya ada. Nah, itu di kelurahan itu. Itu termasuk residen Lampung waktu itu. Nah, oleh residen Lampung, tanah yang tadinya milik umat Islam, tidak termasuk orang Madya itu dari depan Polres ini sampai ke Jalan Imam Bonjol, itu ternyata waktu itu konon kabarnya salah seorang tokoh Muhammadiyah, kalau nggak salah Pak Alam Sah apa namanya gitu, menunjukkan mana batas tanah. Nah, kan gitu. Ditunjukkanlah seperti yang batas sekarang ini. Yang sana TK, yang sini Metro M itu ke sini. Yang kesananya itu bukan milik panti asuhan kan gitu. Tapi sesungguhnya sampai sana. Maka Pak Kiai Rahmat Sabu Jagat itu pada saat tahun 59 itu dibangunlah gedung perumahan dinas. Dulu perumahan dinas termasuk yang tempatnya Mbak Abdullah Sajadi itu dulu rumah dinas, termasuk rumah dinas. Nah, Pak Kiai Rahmat nggak mau pindah. Alasannya apa? Saya nempati tanah Muhammadiyah. Pak Kiai Rahmat nggak mau pindah ya. Pak ini tanah Muhammadiyah. Nah, sampai baru dipindahkan oleh pemerintah itu zaman Pak Hasan Basri bupatinya dan Mangjaya, karena dia dipukul orang gila. Dia saksi kunci daripada surat-surat itu ya? Yaitu dipukul sama orang gila, depannya itu tuh ada orang namanya Pak. Karena pada waktu ada peraturan dari pemerintah Republik Indonesia, karena nilai uang itu terlalu besar, akhirnya istilahnya digunting. Jadi yang 10 rupiah jadi 5 rupiah, yang tadinya itu 5 rupiah jadi seringgit itu 2,5 rupiah. Nah, itu. Nah, dia jual mobil. Pas jual mobil, duit digunting, sehingga duitnya itu jumlah nominalnya kecil sampai gila. Sejarahnya itu.
gila, terus itu ngamuk. Nah termasuklah Pak Kiai Rahmat itu pagi-pagi setelah subuh itu datanglah itu orang kira tadi menemui Pak Kiai Rahmat karena ngamuk bawa apa antan, nek biyen kedengan kita bukan palu antan yang apa kuwi sing nutu. Oh, alung. Alung itu tempat bawa itu ya. Nah, mengingat dia sudah lari, tapi ingat ada anaknya yang masih di dalam rumah yang masih kecil tidur. Saya ingat dulu Faridah namanya anak perempuannya itu. Nyanu mau ngambil anaknya itu dipapaklah ini tadi sama masih diberi. Akhirnya dipukul, jatuh, ditutup dadanya sama kepalanya sehingga berlumuran darah, dibakar rumah sakit umum. Zaman semono belum berdiri itu rumah sakit umum, masih numpang di Santa Maria, rumah sakit pemerintah di situ tahun 59 kalau nggak salah. Masih numpang, belum punya rumah sakit, masih numpang di Santa Maria. Sudah selesai itu, sudah. Ini sudah cerita saya ini sudah mendekati tahun 50-an sini. Itu. Jadi 58 itu diberilah istilahnya itu surat dari Kiai Harun. Di dalam surat itu disebutkan untuk pendidikan Islam.